Berapa? 11. Naik bagi 2 saya kan? 5,5. Jadi 5,5. Bahkan ala sanggup pirunangnya ya sit alaihi. Iku perlu dinasa tambah-tambah ipi. Kurang-kurangi pitin romo. Nah iya di anak toke tete saga napa mau matin ro? Jam 10. Mau tete saga na itadu. Sajangnya ro. Hah? Enang. Namo ya mesti namo pa ikurangi. Kumanuru Al-Qur'an nange tapi aja na tubata nareko Al-Qur'an pawi pengalatala pawi Allah tidak pernah menganiaya hambanya, pasti ada hikmahnya dalam kesehatan, pasti ada hikmahnya. Netona tu sumpah jange sebagai amalan yang paling utama dalam agama kita. Kenapa dikatakan amalan paling utama? Nomor siddi, satu-satunya ibadah yang dijemput langsung oleh Rasulullah, perintahnya adalah sholat. Langsung dijemput perintahnya di langit ke-7 pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, satu-satunya ibadah yang didoakan diajarkan doanya oleh Nabi Ibrahim yang ada dalam Al-Quran adalah salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Puang. Jadikanlah aku orang yang senantiasa menegakkan salat dan begitu pun dengan keturunanku. Kemudian yang ketiga, dalam peristiwa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim disuruh memisahkan istri pertamanya dan istri keduanya, waktu disuruh pasale Siti Hajar. Siti Hajar disuruh bawa ke daerah Mekah. Kala itu belum ada penduduk yang tinggal di sana, tidak ada air, pepohonan sangat sedikit, bahkan itu maka dari gagah. Disitulah Nabi Ibrahim mengantar Siti Hajar dan Ismail kecil. Ismail kala itu masih menyusui, dia masih susu, dia masih merah. Maka Nabi Ibrahim mengantar Siti Hajar dan Ismail kecil ke gurun pasir yang tandus. Kemudian setelah dia menempatkan di tempat yang Allah perintahkan, dena saga etana meloni menguju Nabi Ibrahim madek pemang. Akhirnya Siti Hajar bertanya, surona puang Allah Ta'ala. Kega ki melo lao, magi na samata melo na madek sih. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Berulang kali Siti Hajar bertanya, Nabi Ibrahim tetap tidak menjawab. Nasabah magi mesti nyawana, mesti buah-buahana melo salewi anak nasi bawa benena di tempat yang gersan, di tempat yang belum ada orang lain tinggal, di tempat yang tidak ada air, bahkan tempat berlindung pun sangat sulit. Maga tu di lamana makir makunreng perempuan baru melahirkan, anaknya pun baru masih menyusui, ditinggalkan di gurun pasir, di panas teriknya matahari, di tempat tidak ada air, di tempat tidak ada manusia lain yang bisa membantu, di tempat tidak ada tanam-tanaman ataupun buah-buahan maupun binatang, tapi disuruh tinggalkan di sana. Bagaimana kira-kira sulitnya itu kondisi? Kira-kira ki di isalai makro meloki. Tentu dia itu melo. Gangkana Siti Hajar makutana ko Nabi Ibrahim. Apa dia namanya Nabi Ibrahim Bali? Akhirnya narubay pakutanana Siti Hajar. Surona puang Allah Ta'ala. Puang Allah Ta'ala gaje suro ki taro ka oke napa tu salai ka. Maka dari Nabi Ibrahim, naam, tongan. Aga papel balina Hajar. Maka dari Siti Hajar nareko puang Allah Ta'ala pale suruh ki makorodeng, maka pasti Allah tidak membiarkan saya teraniaya di tempat ini. Keyakinan yang sangat hebat. Kalau Allah, kalau kebenaran yang sudah terjadi, kita tidak perlu ragu. Al-haq
haqqu min rabbikum, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau menjadi orang yang ragu. Jadi Ma'de ini nange Nabi Ibrahim, setiap kali dia balik melihat masih terlihat istri dan anaknya, napa terus hidup kana. Dia balik masih nampak istri dan anaknya dari jauh, dia masih lanjutkan perjalanannya. Terakhir ketika dia menoleh, dia sudah tidak tampak itu istri dan anaknya, barulah Nabi Ibrahim singgah berdoa, Rabbana Puang, inni azkantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Puang, angkani wijakku utaro ko si dia orang fi thar'in, tanpa tumbuh-tumbuhan, biwaden, di gurun pasir, tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, inda baitikal muharram, di dekat daripada Baitullah-Mu ya Allah. Setelah itu apa kata doa Nabi Ibrahim? Liyuqimus shalah, supaya mereka menegakkan salat. Langsung sumpah ninggaran Nabi Ibrahim, tidak ada amalan lain, langsung salat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tahu persis bahwa segala persoalan hidup, segala kesulitan hidup, salat yang menjadi solusinya. Jadi itu pekannya kibawa ni sumpah jatah. Cocok ada nasanya kutu sosial media. Perbaiki salatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Yang penting maka situ ngamui sumpah jatah. Kegaya sama kasin sumpah jatah ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Pahami agero aga tu baca. Pekko carana melo husuk ki melo makanja sumpah jatah kudeti sanyaga tu po. Maka marilah santri nanti ini diajarkan oleh ustaznya, pembimbingnya, dan kita pun orang tua mestinya tupahangi roh aga tu baca di lalana sumpah jatah. Sebab kita berkomunikasi dengan Allah. Maka salatlah yang menjadi solusi atas segala kesulitan yang kita hadapi. Makanya jangan heran kalau di dalam Al-Quran Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Sebab memanglah salatlah itu yang jalan komunikasi kita dengan Allah, supaya Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kemudian di dalam pesantren kita ini, selain pendidikan agama yang sudah jelas-jelas mendapat porsi yang banyak, kemudian anak-anak diajar mendisiplinkan waktu. Kemudian anak-anak pun dilatih kemandiriannya. Dega aga tobatanna, alena masasakanya aga alena. Ya, nama itu saya sana maka ada dicucikan di luar, tapi itu adalah anak-anak mulai dididik mandiri, tidak didampingi orang tuanya, makannya. Begitu juga dengan perlengkapan-perlengkapan lainnya, bagaimana dia diajar untuk mandiri. Karena memang pondok pesantren itu tujuannya untuk memandirikan santri dan santriwati. Kemudian di dalam pondok pesantren juga anak-anak dilatih keterampilan. Ya, diantaranya adalah keterampilan untuk berbahasa asing, bahasa Arab dan Inggris. Fahimtum? Alhamdulillah, tayyib. Masya Allah. La budda an tatakallama bil lughatil arabiyyah wal lughatil inggrisiyah. Fa innal lughatil inggrisiyah lugatul dunya wal lughatul arabiyyah huwa lugatul jannah. Liqouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbil arabiyyah li salasin li'anni arabiyyun wa lugatul qur'ani arabiyyun wa lugatul ahlil jannah arabiyyun. Jadi anak-anakku sekalian harus membiasakan dan melatih diri untuk menertibkan, mendisiplinkan diri berbahasa Arab. Saya ingat dulu di pesantren. Ya di peraturannya biasa di pesantren ta nareko angka atau melanggar bahasa legondolo. Jadi madari angka di sibawata de pajana wakka ulu ana legondolo se. Jadi terilala ya ulu ana. Karena magi tanda-tanda bahwa dia disiplin berbahasa Arab ini. Maka mendisiplinkan anak dengan cara-cara yang seperti ini saya kira bukan masalah. Sebab bagaimana kita bisa memahami ajaran agama kita sampai ke akar-akarnya kalau kita sendiri tidak tahu bahasa Arabnya.
Karena bahasa Arab itulah adalah bahasa yang menjadi sumber pedoman dari agama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, saya cukupkan sampai di sini saja ceramah saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Oh iya. bukan kita Oh iya.